Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Putri Fani, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai superordo Hemipteroidea, superordo Neuropteroidea, dan superordo Hemipteroidea, superordo Mecopteroidea, serta peranan serangga dalam bidang pertanian, kesehatan, dan konservasi lingkungan. Dengan teman-teman saya yang bernama Deborah Pardosi, Andrian Inoponto, dan Gusniarti Simanjuntak. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai superordo Hemipteroidea. Jadi superordo Hemipteroidea ini dibagi menjadi dua ordo, yaitu Heteroptera dan Homoptera. Karakter ordo Heteroptera ini berukuran kecil atau besar, dapat ditemukan di daratan atau perairan. Fitofagus atau predator dengan bagian-bagian mulut tipe menusuk dan mengisap. Sayap depannya itu termodifikasi menjadi hemelytra dan sayap belakangnya itu menjadi membran. Sayapnya ini bisa tereduksi atau kedua sayapnya itu tidak ada. Sedangkan untuk karakter Homoptera antara lain adalah serangga yang aktif yang mempunyai dua pasang sayap membran, sedangkan serangga yang tidak aktif atau tidak berpindah itu disebut sedenter, tidak mempunyai sayap. Selain itu, karakter lain dari ordo Homoptera ini, sayap depannya itu tidak pernah termodifikasi menjadi hemiliptron, berbanding terbalik dengan ordo yang tadi kita bahas, Heteroptera. Kemudian, ordo Homoptera dan Heteroptera ini telah digabungkan menjadi satu ordo yang disebut dengan ordo Hemiptera. Ini merupakan yang sebelah kiri itu gambar dari hewan Heteroptera dengan namanya itu hewannya Pentatomidae atau disebut dengan Schildbok. Sedangkan yang sebelah kanan, yang dari sebelah kiri Heteroptera, yang sebelah kanan itu Homoptera dengan nama hewannya itu Cicadelidae atau disebut dengan leafhopper. Jadi perbedaan dari kedua ini terletak pada sayapnya saja. Kemudian kita lanjut ke slide kedua itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, ordo Homoptera dan Heteroptera ini telah digabungkan menjadi satu ordo yang disebut dengan ordo Hemiptera. Ciri khas dari ordo Hemiptera ini struktur mulutnya yang berbentuk seperti jarum. Kemudian Hemiptera ini terdiri dari 4 subordo, yaitu Auchenorhyncha, Coleorhyncha, Heteroptera, dan Sternorhyncha. Contoh lain dari hewan ordo Hemiptera ini seperti walang sangit, kemudian ada kepik, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Superordo yang kita akan bahas selanjutnya itu dari superordo Neuropteroidea dan Hypnopteroidea. Neuropteroidea dan Hypnopteroidea ini merupakan superordo serangga yang termasuk dalam divisi Endopterygota atau sayap berkembang di dalam tubuh. Yang pertama kita akan membahas mengenai superordo Neuropteroidea. Superordo Neuropteroidea ini terbagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama itu ordo Megaloptera. Ordo Megaloptera ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang dari kata mega artinya besar dan pterix artinya sayap atau mengacu pada besar. Mengacu pada besar sayap kikuk pada serangga ini. Serangga ini memiliki bentuk tubuh dari sekitar 2 cm sampai 10 cm dan larva-larvanya itu berbentuk seperti ulat. Contoh hewan dari ordo Megaloptera ini adalah seperti gambar yang di bawahnya. Ini disebut dengan hewannya ini namanya lalat ikan atau Corydalidae. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Kemudian ordo Rapidioptera. Ordo Rapidioptera ini ordo serangga holometabola yang penyebarannya itu terbatas pada daerah Holarctic. Serangga ini biasa ditemukan di daerah hutan konifer. Ordo serangga ini memiliki 2 famili, yaitu Inocelidae dan Rapididae.
yang masing-masing memiliki bentuk kepala berbeda dan salah satunya itu tidak memiliki ocelli. Imago mirip dengan belalang sembah dengan protoraks memanjang seperti pada Agula sp atau Rapididae, dan kepalanya itu dapat bergerak bebas digunakan untuk menyerang berbentuk seperti ular saat memangsa. Contohnya itu hewannya seperti gambar ini, nama hewannya ini lalat ular atau snake fly. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Itu ada ordo Neuroptera. Serangga ini termasuk kelompok Holometabola atau serangga yang terspesialisasi untuk menjalani metamorfosis lengkap dalam perkembangannya. Ordo Neuroptera ini terbagi menjadi 15 famili. Ciri umum dari ordo Neuroptera ini antara lain bertubuh lunak, antenanya panjang, terdiri dari banyak ruas, alat mulut pada larva berupa penghisap atau penusuk, dan pada dewasa itu penggigit, serta tipe alat mulutnya itu mandibulata. Kemudian dia bersayap jala dan memiliki 2 pasang sayap seperti selaput. Sayap depan dan belakangnya itu hampir sama dalam bentuk dan susunan venanya, dengan rangka sayap yang melintang dan cabang-cabang ekstra rangka sayap longitudinal. Contoh hewannya itu seperti gambar ini, ada namanya sayap jala hijau, sebelah kiri namanya sayap jala hijau dan sebelah kanan namanya undur-undur. Kemudian kita masuk ke ordo selanjutnya, itu ada ordo Coleoptera. Jadi Coleoptera ini berasal dari kata coleos atau seludang dan pteron atau sayap. Serangga golongan ini memiliki sayap depan yang memiliki modifikasi, yaitu sayapnya ini akan mengeras dan tebal seperti selundang. Perkembangan hidup serangga pada ordo ini adalah holometabola, dari telur menjadi larva, menjadi pupa dan imago. Tipe alat mulut larva dan imago memiliki sifat yang sama, yaitu menggigit, mengunyah. Contohnya itu pada hewan kumbang. Ini gambarnya ini merupakan jenis beberapa dari kumbang. Kemudian kita masuk ke ordo selanjutnya, itu ordo Strepsiptera. Jadi ordo Strepsiptera adalah kelompok serangga dengan ciri-ciri ukuran tubuh kecil, endoparasit yang menyimpang, jantan memiliki kepala besar, mata menonjol dengan beberapa fase, antena bercabang berbentuk kipas, sayap depan pendek gemuk tanpa vein, kemudian sayap belakangnya itu berbentuk kipas dengan beberapa vein. Betina larviform. Ordo serangga ini tidak bersayap, tetapi di dalam inang. Tingkat pradewasa atau larva awalnya tringungilin dengan 3 pasang kaki toraks. Tahap selanjutnya seperti tempayak tanpa alat mulut. Contohnya itu seperti gambar ini. Hewan ini bernama Baxiaxenos relictus. Kemudian ada yang kedua itu superordo Hymenopteroidea. Berikut ini adalah ordo yang termasuk dalam superordo Hymenopteroidea ini, yaitu ordo Hymenoptera. Hymenoptera ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata hymena yaitu selaput dan ptera yaitu sayap. Jadi ordo Hymenoptera ini memiliki ukuran tubuh yang kecil hingga besar, antara mempunyai 10 ruas atau lebih. Ordo Hymenoptera ini memiliki sayap 2 pasang. Contohnya itu seperti ini. Ini merupakan beberapa dari hewan dari ordo Hymenoptera. Kemudian kita masuk ke superordo Mecopteroidea. Jadi superordo Mecopteroidea ini memiliki beberapa ordo. Yang pertama ordo Mecoptera. Mecoptera merupakan ordo atau suku dari serangga yang penamannya berasal dari bahasa Yunani.
Mekos yang berarti panjang, dan Ptera yang berarti sayap. Terdiri atas 5 keluarga yang ditemukan di Amerika Utara, meliputi Panorpidae 40 spesies, Bitalcidae 9 spesies, Boroidae 11 spesies, Panorpodidae 4 spesies, dan Meropeidae 1 spesies, serta 9 keluarga yang tersebar di seluruh dunia. Ordo ini termasuk ke dalam serangga yang memiliki Holometabolous atau memiliki tahapan metamorfosis yang lengkap. Mekoptera memiliki tubuh ramping berukuran kecil hingga sedang dengan perut yang terdiri dari 11 segmen. Sayapnya itu berjumlah 2 pasang berukuran panjang, sempit, dan berselaput, serta memiliki mandibula dan rahang atas yang ramping, memanjang, dan bergerigi. Contohnya itu seperti hewan pada gambar di bawah ini. Ini nama hewannya itu seperti hewan pada gambar ini. Saya lupa nama hewannya apa. Kemudian kita lanjut ke ordo Diptera. Lalat adalah jenis serangga dari ordo Diptera. Perbedaan yang paling jelas antara lalat dan ordo serangga lainnya ini adalah lalat memiliki sepasang sayap terbang dan sepasang halter yang berasal dari sayap belakang pada metatoraks. Diptera merupakan serangga yang relatif kecil, bertubuh lunak, tetapi banyak yang mempunyai kepentingan ekonomi yang besar. Diptera juga merupakan hewan penghisap darah dan beberapa merupakan pemakan zat organik yang membusuk seperti lalat rumah atau lalat hijau. Beberapa dari ordo Diptera ini merupakan vektor penyakit yang penting dan menjadi hama pada beberapa tanaman budidaya. Contohnya itu seperti lalat bibit kacang, lalat buah, lalat bibit padi, kemudian hama ganjur. Jadi ini beberapa contoh serangga dari ordo Diptera yang merugikan bagi manusia. Kemudian yang ketiga ada ordo Siphonaptera. Salah satu contoh hewan dari ordo ini adalah pinjal. Pinjal adalah serangga yang termasuk ordo Siphonaptera. Pinjal merupakan serangga parasit yang umumnya ditemukan pada hewan, namun terkadang juga pada manusia. Pinjal dapat menghisap darah dari inang ditumpanginya. Ini merupakan gambar dari hewan pinjal. Jadi pinjal ini merupakan termasuk parasit yang merugikan. Kemudian kita masuk ke ordo Lepidoptera. Lepidoptera adalah ordo serangga yang mencakup ngengat dan kupu-kupu dengan ciri-ciri mempunyai sayap 2 pasang yang tertutup sisik. Imago mempunyai tipe menghisap dan larva mempunyai tipe mulutnya itu menggigit dan mengunyah, serta mempunyai metamorfosis sempurna. Kemudian kita masuk ke peranan serangga dalam bidang pertanian. Dalam dunia pertanian sendiri, serangga dapat menjadi lawan dan kawan bagi petani. Dalam satu sisi, serangga menjadi hama perusak tanaman budidaya yang dapat menyebabkan kerugian, hingga petani itu mengalami gagal panen. Namun di sisi lain, serangga dapat membantu kelancaran kegiatan pertanian, seperti kupu-kupu jenis Apias libitea yang sebagai polinator, kemudian belalang sembah ordonya itu Mantodea sebagai musuh alami bagi hama-hama tanaman. Kemudian beberapa serangga seperti lebah madu dan ulat sutra itu dapat menjadi lahan usaha yang potensial. Seperti gambar dari 3 ini. Yang pertama itu lebah madu, dia menghasilkan madu, jadi menguntungkan untuk manusia. Kemudian ini kupu-kupu, dia menjadi penyebar untuk membantu penyerbukan. Kemudian yang ketiga ini hama. Jadi ini hewan yang menjadi hama bagi petani. Dan lanjut ke bidang kesehatan.
Hubungan serangga dengan kesehatan sangat erat hubungannya, karena serangga adalah salah satu agen yang membawa penyakit yang dalam skala besar mempunyai masyarakat terkena penyakit. Contohnya seperti kecoa. Kecoa sendiri turut memicu peningkatan jumlah penyakit asma, khususnya jika pasien memiliki alergi terhadap kecoa dan sering menyebabkan gangguan pernapasan. Kemudian kepik atau kumbang barber. Jadi kepik ini membawa parasit yang namanya T. cruzi yang menjadi penyebab penyakit Chagas melalui kotorannya. Saat ini kumbang ini menghisap darah. Jadi luka yang ditimbulkan seringkali mengundang respon orang untuk menggaruk luka, dan secara tidak sadar parasitnya ini akan masuk melalui luka tersebut. Kemudian kutu. Kutu seringkali dijadikan inang oleh cacing pita, encephalitis, tularemia, bahkan pes yang umum dikaitkan dengan keberadaan penyakit sampar hitam. Salah satu jenis kutu adalah caplak yang berkembang di negara beriklim sedang yang membawa penyakit Lyme yang melemahkan penderitanya. Kemudian hewan keempat itu ada lalat. Contohnya itu seperti lalat testes yang menjadi sarana penularan protozoa penyakit gangguan tidur. Kemudian ada lalat pasir yang mengakibatkan leishmaniasis, yaitu sekumpulan penyakit yang menyebabkan kelumpuhan, bersifat merusak dan berakibat fatal. Kemudian serangga, peranan serangga dalam bidang konservasi lingkungan. Jarak dari batasan hutan berpengaruh terhadap keragaman dan kelimpahan serangga penyerbuk pada lahan pertanian stroberi, tomat, dan cabai. Semakin jauh dari batasan hutan, keragaman dan kelimpahan serangga penyerbuk ini semakin menurun. Serangga penyerbuk sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian. Pada saat ini, dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, dilakukan intensifikasi pada ekosistem pertanian dengan berbagai macam cara, antara lain pertanaman homogen, jenis tanaman unggul, hasil rekayasa, penggunaan pupuk dan pestisida. Intensifikasi pertanian diketahui berdampak negatif terhadap keragaman dan kelimpahan serangga penyerbuk karena menjadikan adanya simplifikasi ekosistem. Jadi tujuan dari konservasi sumber daya alam yang dilakukan adalah yang pertama, mempertahankan adanya kualitas lingkungan dengan memperhatikan estetika dan kebutuhan ekowisata maupun hasilnya. Yang kedua, tujuannya itu mempertahankan adanya kelanjutan dari pemanfaatan hasil tanaman, hewan, dan bahan yang bermanfaat lainnya dengan menciptakan siklus yang seimbang antara masa tanaman atau pembiakan dengan pertumbuhan individu baru atau pembaharuan material. Jadi, oleh karena itu, konservasi yang dilakukan juga meliputi kegiatan perlindungan terhadap sistem kehidupan, preservasi sumber daya genetik, serta pemanfaatan flora dan fauna secara berkelanjutan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya lakukan sebagai perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih.